Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa juga untuk kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Baik, melanjutkan pembahasan kita dari pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita masih membahas tentang macam-macam hidup ibadah. Yang ke-11 yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, beliau mengatakan wa dalilu al-isti'adzah, dan dalil tentang isti'adzah itu firman Allah dalam surat Al-Falaq. Allah berfirman qul a'udzu birabbil falaq, dan surat An-Nas itu qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, yaitu Rabbnya waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ya, kita akan bahas tentang al-isti'adzah ini menjadi 4 poin insyaallah taala. Yang pertama tentang makna al-isti'adzah. Al-isti'adzah secara bahasa itu merupakan masdar dalam bahasa Arab ista'adza yasta'izu isti'adzatan. Maknanya adalah al-iltija ila syai', itu berlindung pada sesuatu. Adapun secara bahasa, secara istilah, secara syara', maknanya adalah al-luju' ilallahi wal i'tisamu bihi min syarri kulli dzi syarrin ayyan kana. Kita mencari perlindungan atau penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa saja yang memiliki keburukan, apapun bentuknya, apapun namanya, kita meminta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muallif rahimahullahu taala membawakan 2 surat sebagai dalil diperintahkan agar kita minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang biasa dikenal dengan istilah muawwidzatain. 2 surat yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana 2 surat ini sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan ini bukan surat Al-Qur'an. Makanya di dalam mushaf tulisan ketika Al-Quran itu turun, para sahabat menulis mushaf pada catatan masing-masing. Di antaranya juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sebagaimana Nabi SAW mengatakan man arada an yaqra al-Quran ghaddon falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd. Siapa saja yang ingin membaca Al-Quran ghaddon, fresh, sebagaimana kama unzila, sebagaimana pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyaqra bi qiraati Ibnu Ummi Abd, maka hendaklah dia baca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd itu julukannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau punya ibu namanya Ummu Abd, dipanggil Ummu Abd. Sudah biasa bolak-balik masuk ke rumah Nabi SAW. Iya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau memasukkan di dalam mushafnya bahwasanya 2 surat tadi bukan termasuk ayat atau bukan termasuk Al-Quran, tapi seperti doa biasa. Kalau kita buka surat Al-Falaq misalnya, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rabb Al-Falaq waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang memiliki keburukan. Kemudian baru Allah tafsil. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ghasik. Ghasik itu maknanya al-lail, itu malam. Idza waqaba ay idza dakhala. Jika masuk waktu malam. Kenapa kita diperintahkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu malam? Kata para ulama, karena waktu malam banyak keburukan. Awal-awal malam, awal-awal maghrib. Waktu maghrib itu disebutnya awal
waktu malam. Karena setan-setan sudah mulai keluar di waktu itu. Makanya Nabi SAW perintahkan kalau sudah masuk waktu maghrib, anak-anak suruh masukin rumah. Tutup pintu, bejana-bejana ditutup. Kenapa? Karena waktu itu setan-setan berkeliaran. Iya. Makanya zaman dulu kita sering dengar ada anak hilang di waktu maghrib. Benar atau tidak? Benar atau tidak, Pak? Dulu ya, zaman sekarang mungkin setannya udah kegusur kayaknya. Kegusur sama pohon-pohon bata kan gitu. Iya. Dulu di daerah Warakas rawa kan begitu. Dulu saya besar dari tahun 82 di Warakas, rawa depan kali belakang kali kan gitu. Kalau banjir itu air tinggal permisi lewat rumah saya masuk. Ya. Banyak pohon, banyak ya dan seterusnya. Banyak anak-anak hilang di waktu maghrib. Kenapa kok bisa hilang? Bergesekan dengan alam jin. Bergesekan dengan alam jin. Kok bisa Ustaz? Bisa. Nabi SAW pun pernah bergesekan dengan alam jin. Kemudian masuk ke alam jin untuk berdakwah kepada bangsa jin. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud juga. Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di malam hari bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, diam di tempatmu. Kalau engkau dengar suara macam-macam, jangan beranjak dari tempatmu. Khawatir bergesekan dengan alam jin, gak bisa balik lagi ke alam dunia. Adapun Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun dengar suara macam-macam di malam yang gelap gulita. Dan ternyata Nabi sudah nggak ada. Nabi sudah tidak ada. Kemudian setelah beberapa saat, berapa lama, Nabi kembali lagi menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Makanya diperintahkan kita untuk jangan sampai anak-anak berkeliaran di waktu maghrib. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, kenapa waktu malam kita diperintahkan untuk minta perlindungan dengan waktu malam? Karena biasanya sihir bekerja maksimal di waktu malam. Sihir bekerja maksimal di waktu malam. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ditantang tuh duel apa? Duel sihir dengan para penyihir Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Yuhsyarun nasu duha. Kumpulkan manusia di waktu duha. Nabi Musa nggak minta di waktu malam, tapi waktu duha. Kalau benar tuh tukang sihir jago, hebat, pro kan gitu. Ayo di waktu duha kita duel. Duel apa? Duel sihir. Akhirnya tukang-tukang sihir berkumpul di waktu duha, manusia menyaksikan semuanya. Melihat mana yang benar-benar penyihir sejati kan begitu, subhanallah. Akhirnya mereka saharu ayunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia. Tali dan tongkat ya berubah menjadi apa? Seakan-akan annaha tas'a, seakan-akan dia berjalan seperti ular. Ini yang disebut dengan sihir takhayyuli. Sihir takhayyuli itu mata manusia dikhayalkan melihat sesuatu yang bukan hakikatnya. Itu sihir takhayyuli dan itu ada. Dan itu ada. Mata-mata manusia dibuat disihir dengan berkhayal sesuatu. Dan Nabi SAW pernah disihir dengan tipe sihir ini. Nabi SAW pernah tersihir dengan sihir tipe ini. Itu sihir takhayyuli. Seakan-akan Nabi mendekati istrinya padahal tidak ada istrinya di situ. Tidak ada. Kemudian diruqyah oleh malaikat Jibril. Dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas serta Qul huwallahu ahad. Serta ayat kursi. Kata malaikat Jibril ditanya oleh temannya, malaikat Mikail, kenapa orang ini? Kata Jibril, tubba, orang ini telah disihir. Dengan apa? Kan begitu. Dengan bagian rambut yang jatuh dari sisirnya. Nabi bersisir, kemudian ada sisa-sisa rambut yang menempel di sisir beliau. Kemudian diambil oleh seorang anak kecil dari orang Yahudi. Kemudian dikumpulkan, kemudian disihir dari sisa-sisa rambut tersebut. Di mana buhulnya tersebut? Kemudian kata malaikat Jibril, buhulnya ada di sumur fulan di bawah batu. Kemudian malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi SAW untuk dicari buhulnya. Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat untuk cari buhul tersebut, kemudian dimusnahkan. Ini kita diperintahkan untuk berlindung dari waktu malam karena demikian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dari keburukan nafasat. Nafasat itu bentuknya jamak muannas salim. Jamak muannas salim bentuk mufradnya nafasat. Nafasatun. Nafasatun ay bimana sahiratun. Tukang-tukang sihir wanita. Fil uqad yang senantiasa meniup di buhul-buhul. Pertanyaannya, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala sebutkan tukang sihir wanita? Jawabannya karena zaman dahulu kebanyakan tukang sihir itu wanita. Kebanyakan, dan dari kalangan orang-orang Yahudi. Oh, orang-orang Yahudi kalau masalah sihir, oh mereka paling jago. Mereka paling jago. Sampai sekarang mungkin demikian. Dengan nama lain sulap, kan begitu. Menyihir mata-mata manusia, seakan-akan berubah ini, berubah itu, ya. Manusia matanya disihir oleh mereka yang disebut dengan sihir takhayyuli, dan itu ada. Dan itu ada. Dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hasad. Di antaranya adalah dengan mata jahat yang disebut dengan penyakit ain. Kalau seseorang mendapatkan nikmat, kemudian ada orang yang gak suka melihat dengan mata yang tidak menyenangkan, kemudian timbul penyakit pada orang tersebut, dan itu bisa terjadi. Sebagaimana ada seorang sahabat yang memiliki tubuh yang bagus, bisa dikatakan tubuhnya mulus, sedang mandi, ya, kelihatan tubuhnya oleh sahabat yang lain, kemudian mengucapkan, belum pernah saya melihat tubuh seindah itu. Dia lupa mengucapkan apa? Subhanallah. Dia lupa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa mengucapkan barakallahu fi. Akhirnya orang atau sahabat yang mandi tersebut tiba-tiba sakit demam. Gara-gara perkataan tersebut. Ya, makanya kalau kita memuji seseorang, memuji bayi misalnya, memuji anak kecil, jangan lupa barakallahu fi. Masya Allah, subhanallah. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Falaq. Lalu surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya itu, bisa bentuknya manusia, ya, dari orang yang hasad. Kata Syekhul Islam Taimiyah, hasad itu ketika melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan, dia nggak suka, cuma sekedar nggak suka aja, ya, nggak suka teman kita, saudara kita mendapatkan kebaikan, itu sudah termasuk hasad. Itu sudah termasuk apa? Hasad. Dan orang yang hasad itu, saudaraku rahimanillah wa iyakum ajmain, hatinya nggak pernah tenang, karena tidak suka terhadap kenikmatan yang ada pada saudara-saudaranya. Bisa bentuknya binatang. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari binatang-binatang yang bisa menyebabkan kemudaratan pada kita. Tiba-tiba muncul di rumah misalnya ular besar. Tiba-tiba misalnya nggak ada lubang, nggak ada rawa, nggak ada got, nggak ada apa. Tiba-tiba di kamar ada ular besar. Terus diapain Ustaz? Ya, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu adalah jin. Bisa jadi itu adalah jin. Atau mungkin dari jin itu sendiri, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang senantiasa membisikkan di hati manusia, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan keraguan-raguan, membisikkan untuk senantiasa melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Ini namanya isti'azah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah rukun isti'azah. Isti'azah itu ada 3 rukun. Yang pertama ada bentuk sigoh. Kita mengucapkan a'udzu, aku berlindung, atau iltaja'tu, atau a'tasimu. Itu maknanya sama dengan lafaz a'udzu. Itu kita minta perlindungan. Kemudian ada al-musta'azu bihi. Al-musta'azu bihi atau disebut dengan al-ma'azu. Al-ma'azu artinya kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Al-musta'azu bihi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada sesuatu, kepada seseorang yang tidak bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh. Seperti minta perlindungan kepada jin misalnya. Wahai jin, saya minta perlindungan kepadamu
agar aku tidak ketabrak mobil, gitu misalnya. Atau agar aku tidak diberikan musibah berupa penyakit ataupun yang sejenisnya. Ya, ini namanya minta perlindungan kepada selain Allah pada hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak boleh dilakukan demikian, dan ini termasuk kesyirikan. Al-musta'azu minhu yang ketiga, maknanya adalah setiap yang memiliki keburukan. Tadi sudah disebutkan ya, bisa berupa manusia, jin, binatang atau yang lainnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, saudara rahimanillah ajmain, poin yang ketiga adalah bahwasanya isti'azah itu termasuk ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sebagaimana kata para ulama, man sarafa syai'an minal ibadati faqad asyraka. Siapa saja yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kecuali nanti ada penyebutan tentang istighosah ya. Ada minta pertolongan. Apa bedanya istighosah sama isti'azah? Kalau isti'azah kita minta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang belum terjadi. Misalnya kita masuk rumah, beli rumah baru, atau misalnya kita mau nginep ke hotel, misalnya nginep ke villa. Ini tempat yang baru kita singgahi. Maka kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighosah, ya istighosah ya. Istighosah itu artinya kita minta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang telah terjadi, yang menimpa kita. Misalnya kita ditimpa musibah besar. Misalnya apa ya? Tanah longsor, apa hujan badai, atau angin kencang, atau ombak yang sangat tinggi yang berpotensi tsunami misalnya, masya Allah, nauzubillah ya, jangan sampai. Dan kemudian sudah terjadi, maka kita melakukan istighosah, meminta pertolongan hanya kepada Allah terhadap musibah yang telah terjadi. Atau kita minta istighosah al-ghaus terhadap musim kemarau panjang, karena asalnya istighosah itu dari kalimat al-ghaus. Al-ghaus itu kalau dimutlakan maknanya adalah hujan. Adalah maknanya hujan. Musim kemarau panjang gak turun hujan. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara istighosah dan juga dengan cara ya istisqa, minta atau berdoa agar diturunkan hujan. Udah berdoa turun hujan, Ustaz. Hujannya turun terus gak berhenti-berhenti. Akibatnya apa? Banjir kan begitu. Ya itu karena dosa-dosa kita ya. Kita semuanya wajib introspeksi diri. Isti'azah merupakan ibadah yang kita lakukan dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita isti'azah hanya kepadanya, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan beristi'azah, minta perlindungan ketika baca Quran, ketika kita mau baca Quran, kita diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ketika diganggu oleh syaitan, diberikan was-was seperti tadi ya. Hati ini was-was luar biasa. Seperti ada orang yang pernah datang, Ustaz, saya ini kalau mau sholat Ustaz, kepala kayak ditusuk-tusuk. Kepala seperti tusuk-tusuk. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya saya nggak sholat Ustaz. Kalau nggak sholat gimana? Ya tenang lagi, subhanallah. Begitu juga kalau saya mau baca Quran Ustaz, ini kepala seperti ditusuk-tusuk oleh paku besar, sakit, pening luar biasa. Tapi kalau saya nggak baca Quran, saya lepas tuh Al-Quran, saya jauhi Al-Quran, hilang lagi tuh, subhanallah. Maka kita tanya, Pak punya pegangan nggak? Pegangan maksudnya kayak jimat-jimat tertentu? Nggak ada Ustaz. Bapaknya nggak ada, kakeknya, oh kakek saya dukun kan gitu. Ternyata kakeknya apa? Paranormal. Ya mungkin itu adalah jin yang diwariskan. Bisa jadi dia nggak punya pegangan, nggak punya jimat, tapi ada jin-jin yang diwariskan sampai kadang-kadang 7 turunan, dan dia sudah punya kontrak, Cara ngelepasinya gimana Ustaz? Cara ngelepasinya belajar tauhid yang benar, belajar akidah yang benar. Maka jin itu tidak akan betah pada diri seseorang yang mempelajari akidah tauhid yang benar. Demi Allah.
Dan ada beberapa teman sudah mempraktekkan, alhamdulillah lepas. Tidak ada ikatan sama sekali 100%. Awalnya berat teriak-teriak di masjid. Ya harus dipaksakan begitu. Kalau nggak sholat gimana ceritanya? Padahal dia mengaku dirinya muslim. Ini berbahaya dan wajib kita belajar. Dengan cara belajar tauhid yang benar, akidah yang benar, maka akan terlepas dengan gangguan-gangguan seperti itu. Insyaallah taala. Kemudian bentuk-bentuk isti'azah ada yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mana bentuk isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang tadi sudah dibawakan. Dan boleh juga kita beristi'azah dengan sifat-sifat Allah, dengan kalamullah, dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah, seperti kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah. Itu kita minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Dan ini hukumnya jaiz, ini hukumnya boleh. Yang ketiga, minta perlindungan dengan orang mati, ini hukumnya syirik. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal. Wahai wali fulan, wahai fulan, orang yang sudah meninggal. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar dan sangat nyata, Atau minta perlindungan dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada, hadir di tempat, dia mampu memberikan perlindungan, hukumnya boleh. Misalnya kita minta tolong, Pak polisi tolong Pak, di belakang ada orang yang ngikutin saya, khawatir orang jahat tuh. Boleh tidak? Boleh. Pak polisinya ada, hadir, dan dia bisa memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita minta perlindungan kepada makhluk, kepada manusia, orangnya nggak ada di tempat, ya, walaupun masih hidup, maka ini sama seperti minta sama orang yang nggak ada, yang sudah meninggal. Sama seperti minta perlindungan kepada jin. Maka ini hukumnya apa? Hukumnya syirik. Misalnya dia lagi di tengah laut, naik kapal, diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang sangat dahsyat. Kemudian dia minta tolong, Ustadz Eko, tolong saya, kan begitu. Ustadz Ekonya di mana? Dianya di mana, kan begitu. Walaupun Ustadz Ekonya masih hidup. Ini termasuk bagian dari minta perlindungan kepada makhluk yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau orangnya ada, hadir, dan dia bisa memberikan perlindungan. Ini dihukumi jaiz, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakan tauhid kita, menyempurnakan akidah kita dengan akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita di atas tauhid dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.